Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana Putrani Dewi dengan NPM 2014121017 dari kelompok 6. Saya akan menyampaikan tentang tanaman yang termasuk ke dalam famili Poaceae, Arecaceae, Pinaceae, Sapindaceae, dan Burseraceae. Tanaman yang akan kita bahas yang pertama adalah tanaman kelengkeng. Tanaman kelengkeng termasuk ke dalam famili Sapindaceae dengan genus Democarpus dan spesies Democarpus longan. Pohon kelengkeng memiliki tinggi hingga 40 meter dengan diameter 1 meter. Akar pada pohon kelengkeng adalah akar tunggang dengan batang berkayu keras dan berbentuk bulat dengan sistem percabangan yang simpodial. Maksud dari simpodial ini adalah batangnya memiliki cabang yang banyak dan arah cabangnya merapat dan mendatar. Daun kelengkeng merupakan salah satu daun majemuk dengan berhadap-hadapan pada satu tangkai dan struktur daun dari tanaman kelengkeng yaitu menyirip. Bunga kelengkeng merupakan sebuah bunga yang majemuk dengan ukuran yang minimalis dan memiliki warna coklat kekuningan. Tanaman yang kedua yaitu tanaman kelapa. Kelapa merupakan tanaman yang termasuk ke dalam famili Arecaceae. Akar tanaman kelapa merupakan akar serabut. Tanaman kelapa merupakan tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium. Hal ini menyebabkan batang kelapa tidak memiliki pertumbuhan sekunder, alias batangnya tidak membesar namun hanya tumbuh lurus ke atas. Daun kelapa memiliki pertulangan daun sejajar dan memiliki pelepah. Helai daun kelapa tersusun di sisi kanan dan kiri pelepahnya. Bunga kelapa muncul dari ketiak daun atau pelepah dan terbungkus oleh seludang atau spata. Bunga kelapa dikenal dengan istilah manggar. Manggar memiliki tangkai utama yang memiliki 30-40 cabang. Bunga betina pada kelapa terletak pada pangkal cabang, sedangkan bunga jantannya ada di bagian ujung. Tanaman yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tanaman serai. Serai merupakan tanaman yang termasuk ke dalam famili Poaceae. Serai memiliki jenis akar serabut dan berwarna coklat. Batang serai memiliki struktur yang berongga dan lunak. Batangnya berumbi dan bergerombol. Pada umumnya, daun dari tanaman serai tidak memiliki batang dan berwarna hijau, dan aromanya yang khas. Selain itu, daun tanaman serai berbentuk runcing panjang serta bertekstur kesat. Bentuknya hampir menyerupai sebuah pita yang terlihat semakin runcing di ujungnya dan tepian daripada daun serai yang bertekstur tajam dan cukup kasar. Selanjutnya kita beralih ke tanaman kenari. Tanaman kenari termasuk ke dalam famili Burseraceae. Tinggi pohon kenari sampai 45 meter, sedangkan tinggi banir sampai 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Batang pada pohon kenari tegak dengan sistem perakaran pada tanaman ini adalah sistem akar tunggang. Daunnya yang majemuk menyirip gasal dengan 4-5 pasang pinak daun yang menjorong memanjang, dengan permukaan licin dan mengkilap. Perbungaannya berbentuk malai berkelamin tunggal, kelopak dan mahkota berbilangan 5, daun kelopak dan daun mahkota berbilangan 5, daun mahkota bebas. Benang sari pada kenari 8, tersusun dalam 2 lingkaran yang tidak lengkap. Bakal buah kenari beruang 2-3, tiap ruang dengan 1-2 bakal biji, yang anatrop dan epitrop. Berbiji gepeng, panjang dan terdapat 2-3 biji dalam satu buah. Yang terakhir adalah tanaman cemara. Tanaman cemara termasuk ke dalam tanaman dengan famili Pinaceae. Tanaman cemara memiliki akar tunggang dan berwarna putih. Tanaman cemara memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, dengan permukaan batangnya agak kasar, serta dalam batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Daun pada tanaman cemara yaitu daun majemuk yang memiliki warna hijau gelap, serta hijau terang dan memiliki bentuk yang ramping dan runcing, di mana hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi penguapan pada tanaman cemara. Bunga pada tanaman cemara merupakan bunga tunggal dan berumah satu. Bunga tanaman cemara disebut juga bunga semu atau strobilus. Bunga betina pada tanaman cemara berbentuk seperti lonceng dan terletak pada bagian dasar sebuah cabang. Sedangkan untuk bunga jantannya berbentuk seperti cawan dan terletak di bagian ujung dari cabang.
Nah, itulah beberapa tanaman yang bisa saya jelaskan dari beberapa famili penting yang harus diketahui. Saya, Rosdiana Putrani Dewi, izin pamit dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.